Puji Tuhan, selamat hari Minggu yang diberkati. Dimanapun saudara berada, seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya terus berdoa buat saudara, dimanapun saudara berada, selalu baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa saudara, juga baik-baik saja. Saudara siap diberkati hari ini? Amin. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama belajar dari kitab Imamat. Di dalam kitab Imamat dikatakan apabila ada orang yang berbuat salah atau berbuat dosa, maka ada dua jenis korban yang harus dipersembahkan, yaitu korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Saya mau saudara mengerti, semua korban yang dibicarakan di dalam kitab Imamat, apakah itu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, semuanya tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Semuanya berbicara tentang apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kita lihat firman Tuhan Imamat pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu. Atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Kalau ada orang yang menipu saudara, mengambil milik saudara, atau berbohong kepada saudara tentang sesuatu yang merupakan milik saudara, sehingga saudara mengalami kerugian, kemudian kalau orang itu merasa bersalah, maka orang itu harus pergi ke bait Allah, membawa korban penebus salah yang merupakan gambaran tentang Yesus Kristus. Setelah orang itu mempersembahkan korban penebus salah, orang itu harus mengembalikan barang yang diambil, dirampas, atau yang ditipu dari saudara sepenuhnya. Katakan bersama saya sepenuhnya, 100%. Kemudian ditambah 1/5. Katakan bersama saya, tambah 1/5. 1/5 artinya 20%. Jadi total yang harus dikembalikan kepada saudara 120%. Amin. Nah, kalau orang itu pernah mengambil seekor lembu misalnya dari saudara seharga 10 juta, maka orang itu harus mengembalikan kepada saudara seekor lembu seharga 10 juta. Ditambah 1/5. 1/5 dari 10 juta artinya 2 juta. Jadi total yang harus dikembalikan kepada saudara sebesar 12 juta. Amin. Saudara menjadi orang yang lebih diberkati. Kita lihat firman Tuhan, Imamat pasal 6 ayat yang ke-6. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Jadi orang yang bersalah tidak cukup hanya dengan mengembalikan apa yang dia ambil. Karena mengembalikan apa yang diambil tidak dapat menghapus dosa. Orang yang bersalah juga harus mempersembahkan seekor domba jantan yang tidak bercela sebagai korban penebus salah. Karena Alkitab mengatakan tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Domba jantan yang tidak bercela di sini menggambarkan tentang siapa? Tidak lain dan tidak bukan menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Jadi ada satu prinsip yang bisa saudara pelajari di sini. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini? Sebagaimana saudara dan saya ketahui sebentar lagi, saudara dan saya akan merayakan Natal. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Di dalam perjanjian lama, Allah seringkali mendemonstrasikan kuasanya, di mana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan teracung. Kemudian Allah membelah
Laut Merah menghancurkan semua musuh-musuh bangsa Israel, menuntun bangsa Israel dengan tiang awan siang hari, tiang api malam hari. Kemudian Allah mengirim mana setiap hari kepada bangsa ini. Allah adalah Allah yang berkuasa, tetapi mereka tidak pernah mengenal Allah adalah kasih. Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, bukan hanya untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia juga untuk mendemonstrasikan kasih Allah. Betapa Allah mengasihi manusia. Jadi ada dua prinsip tentang Yesus yang kita bisa pelajari di dalam Imamat pasal 6 sehubungan dengan korban penebus salah. Prinsip yang pertama adalah Yesus menjadi korban penebus salah dari semua dosa yang saudara dan saya lakukan. Prinsip yang kedua, Yesus bukan hanya menjadi korban penebus salah dari semua dosa yang saudara dan saya lakukan, tetapi Yesus juga menjadi pihak yang bertanggung jawab mengembalikan segala sesuatu yang hilang 120%. Amin. Yesus berkata, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Kalau saudara perhatikan baik-baik, perkataan ini Yesus kutip dari kitab Mazmur. Dari mana? Kita lihat firman Tuhan. Mazmur pasal 69 ayat yang kelima. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Jadi apa yang Yesus katakan tadi, Yesus kutip dari kitab Mazmur. Orang-orang membenci aku tanpa alasan. Kemudian kalimatnya yang terakhir berkata begini, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah menipu siapapun. Yesus tidak pernah mengambil sesuatu apapun dari siapapun. Yesus tidak pernah melakukan sesuatu yang salah yang merugikan orang lain. Tetapi Yesus menjadi orang yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, Yesus menggantikan posisi si pelaku kejahatan. Aku dipaksa mengembalikan apa yang tidak kurampas. Wow. Kembali ke Imamat pasal 6. Kalau saudara kembali ke zaman itu, saudara bisa bayangkan. Kalau saudara berbuat dosa, berubah setia terhadap Tuhan, saudara menipu, memeras, merampas barang milik sesama saudara, maka saudara harus membeli domba jantan yang tidak bercela sebagai korban penebus salah. Betul? Kemudian saudara harus mengembalikan apa yang saudara rampas sebesar 120%. Pertanyaan saya, apakah saudara sanggup? Tidak. Jadi kenapa hukumnya demikian? Sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan karena Allah mau menunjukkan bahwa manusia tidak akan pernah sanggup. Hanya Yesus yang sanggup. Yang percaya boleh bilang amin. Hanya Mesias yang sanggup membayar gantinya 120%. Aku dipaksa mengembalikan apa yang tidak kurampas. Dengan kata lain, waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus tergantung di sana bukan hanya sebagai korban penebus salah saudara dan saya, tetapi Yesus juga menggantikan posisi si pelaku kejahatan, mengembalikan apa yang hilang 120% kepada orang yang dirugikan. Jadi saudara harus tahu kebenaran ini yang akan memerdekakan saudara. Bagaimana aplikasi dari kebenaran ini? Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Apakah saudara pernah menjadi korban dari pelaku kejahatan? Apakah saudara pernah ditipu sama orang? Apakah saudara pernah dirugikan oleh orang lain? Apakah saudara pernah dianiaya karena Injil? Apakah saudara pernah difitnah orang sehingga saudara mengalami kerugian? Nah, biasanya secara normal kalau orang mengalami hal yang demikian, maka mereka akan marah, mereka akan kepahitan. Tetapi tidaklah demikian dengan saudara
dengan saya. Saya mau kasih tahu sama saudara, jangan marah, jangan kepahitan. Justru saudara dan saya harus take advantage. Saudara dan saya harus menggunakan kesempatan ini. Kalau saudara merespon semua yang terjadi dalam hidup saudara hanya dengan berkata, bagaimana mungkin orang itu berani menipu saya? Bagaimana mungkin orang itu berani memfitnah saya? Berani-beraninya dia sama saya. Dia nggak tahu saya siapa. Saya harus buat perhitungan sama dia. Saya. Ingat baik-baik, saudara memang pihak yang dirugikan. Saudara mungkin akan berkata, mana mungkin mereka mau mengembalikan milik saya 120%, Pak? Mana mungkin? Saudara benar. Mereka tidak akan dan tidak mungkin. Saudara jangan berharap apapun. Tetapi saudara sabar, saya belum selesai. Ada sesuatu yang lebih baik yang akan terjadi sama saudara. Apa yang akan terjadi sama saudara? Ingat, saudara dan saya punya juru selamat yang sudah mati buat saudara, buat saya sebagai korban penebus salah untuk semua yang buruk yang saudara dan saya alami dalam hidup ini. Dan Yesus juga berkata, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak aku rampas. Dengan kata lain, Yesus menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengembalikan semua milik saudara yang hilang 120%. Jadi kalau saudara menjadi korban dari pelaku kejahatan, ditipu, difitnah, sehingga saudara mengalami kerugian, jangan marah, jangan kepahitan, tetapi take advantage, gunakan kesempatan ini. Datang kepada Bapa sambil berkata, Bapa, saya ditipu orang, saya difitnah, tetapi saya tidak akan berperang dengan kekuatan saya. Saya mau serahkan semuanya kepada Engkau. The battle is the Lord's. Amin. Saudara juga bisa berkata kepada Bapa, Bapa, saya kehilangan uang, tetapi saya bersyukur karena Yesus akan mengembalikan uang saya yang hilang 120%. Bapak, saya kehilangan jabatan saya karena saya difitnah orang, tetapi saya bersyukur Yesus akan memberikan jabatan yang baru 120%. 120%. Sesungguhnya hanya sebuah ekspresi. Dan saya percaya saudara akan menerima lebih dari 120%. Jadi posisi saudara sekarang sebagai pihak yang dirugikan jadi lebih diberkati, jadi lebih kaya daripada posisi sebelum saudara dirugikan. Bukankah Alkitab luar biasa? Kalau saudara tidak mengerti kebenaran ini, waktu saudara ditipu orang, difitnah orang, saudara kehilangan sesuatu, maka saudara akan marah, saudara akan kepahitan. Tetapi kalau saudara mengerti kebenaran ini, seharusnya saudara tidak perlu marah atau kepahitan, melainkan saudara bersuka cita. Amin. Jadi apapun milik saudara yang hilang hari ini, apakah saudara pernah ditipu orang, apakah saudara pernah difitnah orang, apakah saudara pernah dianiaya karena Injil sehingga saudara kehilangan milik saudara, sekali lagi saya mau kasih tahu, jangan marah, jangan kepahitan, tetapi ambil keuntungannya. Apapun yang orang lain ambil dari saudara, bersukacitalah karena Yesus akan mengembalikan kepada saudara 120%. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau saudara yang berbuat salah? Apa yang harus saudara lakukan? Nah, kalau saudara yang berbuat salah, maka apa yang musuh saudara akan lakukan? Musuh saudara, si iblis, akan datang kepada saudara dan iblis akan selalu berkata, sesuatu yang buruk akan datang sama kamu. Mungkin anakmu akan sakit. Mungkin berkat Tuhan akan stop mulai sekarang. Mungkin masalah demi masalah akan datang dalam hidupmu. Ini yang biasanya iblis katakan. Dan pada umumnya, waktu saudara berbuat salah, saudara datang sama Tuhan, saudara merasa bersalah. Kesadaran saudara mengatakan bahwa sesuatu yang buruk akan datang dalam hidup saya. Sesuatu yang buruk akan datang dalam bisnis saya. Nah, ini kesadaran yang saudara miliki secara umum, secara alamiah ketika saudara berbuat salah atau ketika saudara berbuat dosa. Saudara takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi
dalam hidup saudara. Nah, apa yang harus saudara lakukan ketika saudara berbuat salah? Ingat, ketika saudara berbuat dosa atau berbuat salah, saudara berhutang kepada Allah. Saudara bukan berhutang kepada iblis, tapi saudara berhutang kepada Allah. Itu sebabnya saudara harus datang kepada Bapa dan berkata, Bapa di dalam surga, saya datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus sebagai korban penebus salah saya. Karena Yesus sudah menjadi korban penebus salah saya. Yesus sudah mengembalikan kepadamu segala kemuliaan, hormat, dan pujian melebihi dari apa yang telah aku rampas daripadamu ketika aku berbuat salah. Jadi, hal yang pertama, kemuliaan Allah harus dikembalikan terlebih dahulu. Karena ingat, domba jantan korban penebus salah terlebih dahulu dikorbankan kepada Allah. Nah, setelah itu, saudara juga harus berkata, Bapa, saya bersyukur karena Yesus sudah menggantikan posisi saya sebagai pelaku kejahatan untuk mengembalikan apa yang Yesus tidak rampas. Sehingga hari ini, saya tetap menjadi orang yang benar di hadapanmu. Amin. Ketika saudara berbuat sesuatu yang salah atau berbuat dosa, biasanya saudara berpikir bahwa sesuatu yang buruk akan datang. Tetapi mulai sekarang, saudara harus ingat kepada Yesus. Datang kepada Bapa dengan membawa Yesus sebagai korban penebus salah saudara. Dan terima pemulihan dari Bapa 120%. Amin. Dan jatuh cintalah kepada seorang pribadi yang melakukan ini semua buat saudara, buat saya. Saya mau kasih tahu sama saudara, apapun masa lalu saudara, apapun yang pernah saudara perbuat, sekalipun saudara pernah berbuat sesuatu yang salah, sekalipun saudara pernah mengalami kegagalan, Tuhan Yesus sanggup mengubahkan semua kegagalan saudara menjadi berkat yang besar di dalam hidup saudara. Amin. Kalau saudara lihat di dalam Injil Matius, Yesus digambarkan sebagai raja orang Yahudi. Keturunannya dimulai dari Abraham karena keturunan orang Yahudi dimulai dari Abraham. Dan Abraham yang mendapat janji bahwa dari keturunannya akan terdapat raja-raja. Itu sebabnya saudara juga menemukan Raja Daud di sana. Kalau saudara perhatikan silsilah Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius, ada sesuatu yang menarik. Dari Abraham sampai dengan Daud ada 14 keturunan. Dari Daud sampai dengan pembuangan ke Babel juga ada 14 keturunan. Setelah mereka kembali dari Babel, setelah pembuangan selama 70 tahun, Allah memulihkan bangsa Israel. Dari pembuangan ke Babel sampai kelahiran Yesus juga ada 14 keturunan. Jadi total semuanya ada 42 keturunan. Perhatikan baik-baik siapa yang menulis semuanya ini? Matius. Allah memakai Matius untuk menulis. Saudara tahu apa latar belakang Matius? Matius adalah seorang pemungut cukai. Tidak ada seorang pun yang mau berurusan dengan Matius. Kenapa? Matius adalah pemungut cukai. Matius memungut cukai dari bangsanya, bangsa Israel, bangsa Yahudi, untuk bangsa Romawi. Dan Matius, dia memungut lebih banyak dari apa yang harus dipungut. Matius memeras. Jadi Matius adalah seorang pengkhianat. Dan dia adalah orang berdosa. Nah, suatu hari, Alkitab menceritakan Yesus pergi ke Kapernaum. Yesus bertemu dengan Matius di sana. Dan Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku. Matius meninggalkan segala sesuatunya. Dan Matius mengikut Yesus. Dan yang luar biasa, Matius mengundang semua teman-temannya, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa untuk duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Matius tahu betul bahwa Yesus adalah teman orang-orang berdosa. Dan yang luar biasa, waktu Matius menulis silsilah Tuhan Yesus Kristus, saya mau saudara mengerti, di dalam adat istiadat orang Yahudi, mereka tidak pernah menyebutkan nama wanita di dalam garis keturunan.
Tetapi kalau saudara baca garis keturunan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius, maka saudara akan menemukan ada 4 nama wanita yang disebutkan di dalam garis keturunan Tuhan Yesus. Siapa sajakah mereka? Yang pertama Tamar, ada Rahab di sana, ada Ruth, dan ada Maria. Kecuali Ruth dan Maria, 2 wanita lain yang disebutkan di dalam garis keturunan Yesus, yaitu Tamar dan Rahab, mereka berdua memiliki latar belakang yang tidak baik. Tamar, siapakah Tamar? Tamar adalah menantu perempuan dari Yehuda. Yehuda adalah salah satu dari anaknya Yakub. Nah, apa yang terjadi dengan Tamar? Alkitab menceritakan suatu hari Tamar menempatkan dirinya sebagai pelacur. Dan ironisnya, ini ironisnya, suatu hari Yehuda meniduri mantunya sendiri, Tamar. Dan akhirnya Tamar mengandung dari Yehuda, melahirkan seorang anak yang bernama Hesron. Dan ini terdapat di dalam garis keturunan Tuhan Yesus. Kemudian nama yang satu lagi, Rahab. Siapakah Rahab? Rahab juga seorang pelacur di Yeriko. Rumahnya ada di atas tembok Yeriko. Saudara masih ingat waktu tentara Israel merobohkan tembok Yeriko secara supranatural. Tetapi Alkitab menceritakan ada satu bagian tembok yang tidak roboh. Kenapa? Karena ada rumah di atas tembok itu. Rumah siapa? Rumahnya Rahab. Kenapa rumah Rahab tidak roboh? Karena Rahab menaruh kain kirmisi, kain berwarna merah di jendela rumahnya. Dengan kata lain, Rahab percaya kepada darah Yesus. Rahab, Alkitab menceritakan akhirnya dia kawin dengan Salmon, anak pemimpin suku Yehuda yang bernama Nahashon. Dan saudara juga harus ingat, Yesus berasal dari suku Yehuda. Jadi ada 2 orang wanita yang berprofesi sebagai pelacur ada di dalam garis keturunan Tuhan Yesus. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Tuhan sesungguhnya tidak memperdulikan masa lalu saudara. Selama saudara percaya kepada Yesus dan darahnya, darah penebusan. Saya mau kasih tahu sama saudara, masa depan saudara tidak ditentukan oleh masa lalu saudara, tetapi ditentukan oleh Yesus dan darahnya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kenapa Alkitab menyebutkan 2 wanita yang punya latar belakang yang buruk sebagai pelacur di dalam garis keturunan Tuhan Yesus? Untuk memberikan pengharapan sama saudara. Karena pepatah dunia mengatakan begini, sekali sayap burung patah, maka burung itu tidak akan pernah terbang lebih tinggi daripada sebelumnya. Tetapi ini pepatah dunia. Tetapi dari keturunan pelacur kita sudah lihat, lahir seorang juru selamat dunia. Alkitab mengatakan Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi Yesus datang untuk orang berdosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit yang memerlukan tabib. Amin. Itu sebabnya saya punya kabar baik buat saudara. Apapun keadaan saudara, apakah saudara pernah berbuat dosa atau berbuat salah yang menyebabkan saudara kehilangan, apakah kehilangan waktu, kehilangan materi, kehilangan kehormatan, dan lain sebagainya. Ingat baik-baik, saudara dan saya punya juru selamat yang sudah datang ke dalam dunia ini menjadi korban penebus salah buat saudara dan saya. Dan ingat baik-baik, Yesus akan mengembalikan segala sesuatu yang hilang dari milik saudara 120%. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya memiliki juru selamat yang namanya Yesus Kristus. Amin. Saya punya kesaksian hari ini. Kesaksiannya datang dari Pak Peter. Shalom. Terpuji nama Tuhan Yesus, saya dan istri saya hendak membagikan kesaksian kami untuk mengingatkan kami bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Sejak tahun 2010 saya bercita-cita sekolah lanjut di luar negeri. Lalu di tahun 2011 saya didoakan oleh Pendeta Ivan saat saya sedang mencari promotor S3 saya di Jerman. Dan kabar baik datang dari Stuttgart
yang mau menerima saya sebagai mahasiswa doktoral. Namun saya tidak teruskan prosesnya karena saya masih mengerjakan proyek besar dan pada saat itu kemampuan bahasa Inggris saya juga belum siap. Di sisi lain, istri saya dengan talentanya juga menempuh dan mengambil lagi pendidikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, meski istri saya sudah menjadi arsitek saat itu. Di sekitar tahun 2018, saya dan istri kembali berencana untuk melanjutkan sekolah. Kemudian saya lebih dahulu mencari sekolah lanjut di bidang urban planning. Kali ini saya mencari program magister saja. Meski saya pun sudah memiliki gelar magister arsitektur sejak tahun 2005. Esai saya tentang masalah perkotaan diterima di Universitas of Rotterdam pada Januari 2019. Meski dengan surat conditional letter of acceptance. Mengingat dokumen IELTS yang belum saya miliki saat itu. Saya dan istri berbahagia atas pencapaian ini. Saya segera belajar bahasa Inggris dengan tekun sembari tetap bekerja. Sementara itu istri saya sedang menulis skripsi dan lulus di Juli 2019 dari FHUI. Kami memutuskan agar saya akan maju lebih dahulu untuk sekolah lanjut di Belanda. Mereka tetap mau menunggu dokumen skor IELTS itu. Saya diminta mendaftar ulang di bulan Maret 2019 dan saya lakukan untuk mengamankan bangku kuliah tanpa harus membayar dahulu. Karena memang demikian rangkaian prosesnya. Lalu datanglah pandemik di awal 2020 ketika semua hal hibernasi termasuk bisnis, pekerjaan, juga termasuk kursus bahasa Inggris saya jadi terbengkalai. Pekerjaan kami pun terdampak, tetapi Tuhan itu baik. Istri saya mendapat pekerjaan dan proyek yang sangat besar untuk kami bertahan hidup, bahkan ia dapat memberkati orang tua juga adik-adiknya. Saya sangat bersyukur. Saya pun tetap belajar bahasa lewat YouTube dulu, sembari mencari-cari kursus online. Ketika Agustus saya mendapatkan kursus bahasa Inggris yang cukup baik dan serius dengan mekanisme belajar secara online. Saya disiplin belajar sejak Agustus 2020 hingga lulus IELTS di sekitar April 2021 lalu. Nilai IELTS saya hanya mencapai 6 untuk 4 lini kemampuan. Meskipun demikian, saya tetap mengirimkan hasilnya ke universitas di Belanda tadi. Namun email saya tidak mereka respon. Entah bagaimana, saya hanya iseng bertanya di lembaga penyelenggara IELTS ini, apakah ada peluang lain sekolah di luar negeri dengan nilai 6 tadi? Dan ternyata Tuhan itu ajaib. Ia mengarahkan saya ke The University of Sheffield yang bahkan memiliki akreditasi World Rank jauh di atas rata-rata sekolah lanjut di bidang urban dan melampaui universitas di Belanda sebelumnya. Saya akhirnya berhasil masuk kelas persiapan dan penyetaraan bahasa bagi mahasiswa internasional secara online selama 6 minggu. Dan puji Tuhan lulus untuk masuk fase berikutnya yaitu studi S2 di bidang urban planning. Bahkan mendapat beasiswa untuk hal ini. Puji Tuhan. Tetapi tantangan lain masih ada yaitu pendanaan, syarat administrasi, surat sponsor dari Jakarta. Kuliah di sini lebih mahal, namun kami bergumul dengan Tuhan dan intim dengan Injil Kasih Karunia melalui Bethesda Church Indonesia karena kami tahu dana kami belum cukup dan syarat sponsor ini akan lebih sulit diperoleh, terutama terkait letter of reference. Nah, awalnya paman saya bersedia untuk memberikan referensinya, tetapi ia menarik mundur dukungan di tengah jalan. Orang tua kami juga tidak memiliki dana dan tidak memenuhi syarat memberikan surat referensi tadi. Di tengah kebimbangan tidak siapnya dana dan waktu terus berjalan untuk daftar ulang, kami memutuskan ke salah satu bank swasta untuk mencari pinjaman. Namun mereka tampak tidak serius. Namun lagi-lagi Tuhan yang memberikan kemurahannya. Prosesnya lebih cepat dan yang ajaib, syarat visa tiba-tiba berubah. Tidak lagi membutuhkan surat referensi pendanaan. Wow, kami menangis karena Tuhan mengatasi alam manusia, bahkan regulasi yang memberatkan. Kami tidak bergantung kepada manusia dan Tuhan yang berperang untuk kami. Kami dengarkan baik-baik pengajaran tentang
Injil kasih karunia Allah, yaitu tentang Yesus yang baik dari khotbah Pendeta Ivan. Kami dipulihkan, kami dibangkitkan, dan kami percaya. Proses visa selanjutnya lancar, meski saya termasuk terlambat mengurusnya. Mengingat Indonesia masuk dalam daftar red list yang harus membuat semua penumpang yang tiba di karantina di hotel di Inggris. Saya hitung-hitung dan berharap ada pemulihan dan barangkali ada perubahan regulasi soal ini kelak sekali lagi agar saya tidak tergesa-gesa berangkat. Akhirnya di tanggal 19 September saya berangkat sendiri dan dikarantina selama 10 hari meski telat masuk kuliah tatap muka pada tanggal 27 September. Saya bersyukur meski telat masuk kuliah dan asrama, saya bisa beristirahat dahulu dengan nyaman, bahkan biaya karantina ditanggung pemerintah Inggris. Tuhan itu baik sekali. Betul-betul campur tangan Tuhan Yesus kepada saya dan istri begitu nyata. Di tengah pandemi dan situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, Tuhan juga melakukan percepatan bagi saya dan istri saya. Dan tidak berapa lama lagi istri saya akan segera dilantik menjadi advokat. Kami memperoleh kasih, perkenanan, kebaikan, berkat, dan kesehatan dari Tuhan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Jika keadaan membaik, istri saya akan menyusul saya, dan jika saya sudah lulus dan mendapatkan pekerjaan, kami akan menetap karena menurut ketentuan visa student internasional dapat otomatis ditingkatkan menjadi working visa selama 2 tahun. Lagi-lagi Tuhan membawa kami ke mata air yang tenang, meski tidak ada dasar untuk percaya. Sementara di Belanda, kesempatan demikian mungkin tidak saya peroleh di awal pendaftaran dibanding dengan di Inggris yang segalanya diungkapkan di awal. Demikianlah kesaksian saya yang saya tulis dari kamar hotel karantina agar saya pribadi selalu mengingat betapa Tuhan Yesus yang membawa saya sejauh ini. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui karya salibnya saya percaya Tuhan selalu menyertai kita semua untuk kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang baik, yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami telah melihat Engkau bukan hanya juru selamat kami, tapi Engkau datang ke dalam dunia ini menjadi korban penebus salah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mencurahkan darah-Mu, menghapus semua dosa kami, dan tidak hanya sampai di sini, Engkau telah menggantikan posisi kami sebagai pelaku kejahatan, sehingga hari ini kami mengerti Tuhan, apapun yang hilang dari milik kami, apakah kami pernah ditipu orang, apakah kami pernah dirampas, kami percaya Tuhan, apapun yang hilang dari milik kami, Engkau akan mengembalikan kepada kami 120%. Apapun keadaan anak-anak-Mu hari ini, apakah mereka pernah mengalami kehilangan, pernah mengalami kerugian, ditipu orang, dirampas barang milik mereka, kami percaya Tuhan hari ini biarlah kebenaran ini yang memerdekakan mereka. Maka pemulihan demi pemulihan akan datang dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang hilang dari mereka, Engkau ganti 120% dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin.